Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lu by Day Channel. Masih tetap di video saluran dan materi-materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi berprestasi. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu by Day Channel. Disimak materinya ya guys. Motivasi berprestasi mempunyai tujuan dapat memahami pengertian motivasi berprestasi serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Persepsi motivasi berprestasi. Diakui bahwa bangsa Jepang begitu pesat dan unggul dalam produktivitas dan prestasi teknologinya. Bangsa ini telah mengalahkan Eropa dan Amerika. Kini Korea mulai membuntuti Jepang. Kira-kira apa rahasianya ya? Bagaimana sumber daya manusianya? Sehari-hari kita sering menemui orang yang begitu rajin, tekun bekerja dan sangat berprestasi tinggi. Mereka sangat produktif dan kreatif. Sebaliknya banyak orang kita yang santai-santai, bekerja ala kadarnya, malas-malas. Mereka acuh tak acuh dengan kesuksesan. Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih sukses. Dengan memiliki motivasi berprestasi, maka akan muncul kesadaran bahwa dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan atau perilaku produktif dan selalu memperhatikan kualitas. Pengertian motivasi. Saya mengutip Gilsman 1986 bahwa yang disebut motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau disebut energizer untuk bertingkah laku secara terarah. Filosofi motivasi. Pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan atau reinforcement. Contoh, perolehan nilai bagus atau pujian guru akan menambah motivasi belajar. Dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif atau seorang yang baik adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri, atau disebut juga cognitive dissonance. Menurut Maslow, dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid sebagai berikut. Yang pertama, di puncak piramida teori kebutuhannya adalah kebutuhan aktualisasi, atau disebut juga actualization needs. Yang kedua, kebutuhan harga diri atau self esteem need. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau social need, yakni dengan bergaul, berteman, dan berkelompok. Yang keempat, kebutuhan rasa aman atau safety needs, yakni rasa aman, tentram, kasih sayang, dan cinta. Dan yang terakhir di piramida teori kebutuhan menurut Maslow adalah kebutuhan dasar atau biological needs seperti makan, minum, rumah, uang, materi, dan lain-lain. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Secara umum motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis.
yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lainnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Dalam praktek, kedua motivasi tersebut harus selalu dikombinasikan. Jenis intrinsik maupun ekstrinsik. Ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang. Yang pertama, motivasi yang didasarkan atas ketakutan atau fear motivation. Yang kedua, motivasi karena ingin mencapai sesuatu. Disebut juga achievement motivation. Yang ketiga, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam atau disebut juga inner motivation. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi meliputi faktor individual dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, yakni lingkungan keluarga, sosial, dan lingkungan akademik. Tanda-tanda orang yang memiliki dorongan sukses tinggi. Yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tapi hasil perjuangan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Yang kelima adalah suka tantangan dan memiliki tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Yang keenam, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Ada 5 cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama adalah tetapkan tujuan atau goal setting. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal. Yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Yang keempat, belajar sendiri, cermat, menganalisis diri. Yang kelima, perkaya motivasi. Terima kasih telah menyimak materi motivasi berprestasi. Ditunggu materi-materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu By Day channel. Sampai jumpa. Dadah.